Saat ini gue masih di kapal pesiar, gue nggak bisa kemana-mana, dan emang kita nggak boleh kemana-mana karena kita di karantina. Di sini pun kita ada social distance. Selesai mandi, gue biasanya keluar dan gue ke piazza. Jadi waktu gue ke piazza itu biasanya gue ngambil kopi. Gue minta kopi, gue minta bikinin kopi, terus mesen 2 donat, makan donat, minum kopi habis. Gue biasanya ke deck 7. Deck 7 itu gue internetan karena di sini posisinya kita masih di tengah laut. Nggak jauh banget sih dari Philippines, jadi kita deket banget sama Philippines. Tapi berhubung sinyalnya itu kurang bagus, jadi gue itu pakai roaming XL. Alasan kenapa gue pakai roaming XL, roamingnya ini bisa dipakai dimanapun di seluruh dunia. Berhubung kerjaan gue keliling dunia, jadi ya gue pakai si XL ini. Dan gue tahu XL ini pun baru setahun yang lalu gitu. Dan berhubung jauh banget daratan dengan kapal pesiar tempat gue ini, jadi ya gue cuman bisa online di deck 7, di open deck. Maksudnya open deck itu ya benar-benar nggak ada jendela gitu, nggak dihalangin sama jendela, kita di luar gitu. Kayak di balkoni, cuman dia panjang, itu namanya open deck. Can I get cappuccino, madam? Thank you. Kopi gua ini adalah cappuccino, tapi gua kasih tambahan krim dan gua kasih madu gitu. Dan biasanya pagi-pagi itu gua begini, nongkrong di sini ngeliatin pemandangan luar. Kalau gua di sini dapet sinyal, gua internetan di sini. Dan gua di sini bakalan sejam 2 jam. Habis itu gua ke kamar makan. Kok ke kamar makan? Ke kamar nunggu buat waktu makan siang, baru gue makan siang jam 12-an. Sekarang kita makan donat dulu. Bukan cuman kapal pesiar, tapi kayak penerbangan, terus kapal kargo, semua yang berhubungan dengan transportasi dan travel itu banyak kan berhenti gitu. Dan yang jadi pikiran itu, kita mau kerja apa di rumah gitu, karena posisinya nyari kerjaan di rumah pun lagi susah ya kan. Dan nggak segampang itu kecuali kalian punya bisnis. Makanya gue wanti-wanti buat kalian, kalau kedepannya kalian kerja lagi di kapal pesiar, terus kalian udah nerima gaji, simpen uangnya buat bisnis gitu. Karena meskipun bisnis bakalan, kalau ada kasus kayak gini, bisnis juga bakalan turun, cuman paling nggak kalian ada buat makan sehari-hari gitu. Kalau kayak gini kan nggak tahu kalian gimana sistem nabungnya ya kan. Cuman kalau bisa ya nabung gitu, karena biar kalau ada apa-apa kayak gini kalian aman gitu. Jadi kalian nggak perlu mikirin gue harus makan apa, gue harus ngasih makan anak gue gimana gitu kan. Kalian nggak perlu stres banget gitu. Untungnya perusahaan tempat gue kerja ini mensupport banget karyawannya gitu. Jadi ya contohnya kayak gue sekarang ini posisi gue udah unpaid, jadi gue nggak digaji lagi karena kontrak kerja gue udah selesai. Gue udah di sini selama 6 bulan dan sekarang ini 1 bulan tambahan. Jadi gue di sini stuck karena nggak bisa dipulangin gitu. Jadi bandara ditutup, terus orang-orang nggak boleh ke darat gitu. Jadi ya kita nunggu keputusan pemerintahan di luar negeri ini gitu. Saat ini posisinya gue lagi di Philippines karena kita mau mulangin orang-orang Filipina dulu. Jadi kita karantina mereka selama 14 hari, terus kita pulangin ke negaranya. Jadi setiap hari mereka dicek kesehatan mereka, apakah mereka sehat. Dan
Untungnya di kapal pesiar tempat gue kerja saat ini itu nggak ada kasus sama sekali gitu. Jadi ya sejak awal coronavirus ini mulai menyebar, kapal pesiar tempat gue kerja ini udah mulai di stop gitu. Passenger udah dipulangin, penumpang udah dipulangin, terus kru nggak ada yang boleh keluar gitu. Terus kita ngedocking di Singapura selama 2 minggu saat itu gitu. Dan akhirnya 2 bulan kita di Singapura, orang-orang nggak ada yang boleh keluar, nggak ada yang boleh masuk juga. Jadi nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar gitu. Makanan pun kita dikirim langsung ke kapal gitu. Dan selama 2 bulan gue di sini, gue itu nggak ngapa-ngapain. Kerjaan gue cuma bersihin laboratorium, terus gue bersihin galeri, gue cleaning gitu, gue sanitize gitu. Jadi kerjanya gitu doang karena nggak ada penumpang. Karena posisinya kan gue kerja langsung menangani penumpang ya. Gue langsung ngobrol dengan penumpang. Jadi ya saat nggak ada penumpang itu aja yang dikerjain. Dan saat ini pun meskipun kalian masih digaji, kerjaan juga nggak banyak gitu. Kerjaan paling sejam 2 jam gitu. Nggak kayak biasanya 8 jam, 10 jam gitu kan. Nah, saat ini posisi gue kan unpaid, jadi gue nggak dibayar. Cuman gue masih dikasih tempat tinggal yang asik. Kalian udah ngeliat videonya, kamarnya. Dan gue dikasih tempat tinggal enak, gue dikasih makan tiap hari gitu. Dan ya gue nggak komplain lah gitu. Jadi sekarang ini kita posisinya lagi di open deck. Beginilah keadaan kapal pesiar tanpa penumpang. Biasanya kalau ada penumpang di sini tuh banyak banget yang lari gitu. Karena ini jogging track juga. Jadi banyak yang lari, terus banyak yang nyantai-nyantai di sini, baca buku gitu. Nyantai lah pokoknya. Itu benar-benar kayak liburan gimana sih? Namanya kapal pesiar kan buat orang liburan ya kan. Jadi banyakan yang orang liburan. Sekarang ini kondisi COVID-19 ini nggak ada penumpang kan, jadi dimanfaatkan buat kapal bersih-bersih gitu. Kayak sekarang ini di sini di open deck ini ada yang lagi bersihin atap gitu, karat-karat sama mereka dibersihin gitu, dicat, dibersihin, terus yang rusak dibenerin gitu. Pokoknya ya buat orang yang kerja di deck agak berat gitu, kecuali kalau yang kayak kita nih, kayak gua yang dealing langsung sama penumpang. Saat ini penumpang lagi nggak ada, jadi kerjaan kita lebih nyantai gitu. Tapi kalau buat orang deck, buat orang mesin gitu, nggak ada penumpang justru malah bakalan sibuk buat mereka gitu. Mereka harus ngerjain apapun yang di saat ada penumpang mereka nggak bisa kerjain gitu. Jadi ya kerjaan mereka numpuk bisa dibilang. Oke, sekarang kita udah di kamar lagi nih. Dan beginilah kegiatan gue sehari-hari, setiap hari gitu. Karena saat ini gue nggak ada kerjaan apapun. Jadi kerjaan gue ya bangun pagi, ke piazza, makan donat, minum teh, kopi gitu. Terus siangnya gue chat dulu bentar sama istri gue. Terus siangnya gue balik ke kamar, nungguin buat makan siang. Makan siang gue ke atas, ke Horizon Court buat makan. Gue selesai makan, biasanya balik lagi ke kamar, terus tidur siang, bangun, cek temperatur lagi kayak tadi pagi, cek temperatur selesai, balik lagi ke kamar paling nggak tahu ngapain, browsing YouTube, edit foto, edit video, apapun yang ngisi waktu luang gue lah gitu. Makanya belakangan ini gue sempet ngupload video seminggu sekali ya karena gue punya banyak waktu gitu. Dan yang masalah buat gue saat ini itu ide. Gue nggak tahu mau bikin video kayak gimana, dan gue takut kalau gue bikin video terus tiba-tiba videonya kurang enak ditonton, terus gue dikomplain sama orang-orang yang nonton gitu. Gue masalahnya di situ doang sih sebenarnya. Tapi kata temen gue, ya udahlah bikin aja gitu. Orang mau komen apa aja juga biarin aja gitu. Itu hak mereka buat komen. Lu jangan sampai
putus asa gitu. Jangan sampai lu down cuman gara-gara itu doang gitu. Yang namanya pendapat orang itu kan selalu beda-beda gitu ya. Kupikir benar juga sih gitu. Jadi ya mulai sekarang, mulai tahun ini gue bakalan coba untuk serius bikin konten di YouTube gitu. Jadi ya emang dari dulu sih sebenarnya gue pengen bikin blog gitu, cuman gue nggak pernah sempet dan gue nggak punya skill buat nyusun kata-kata gitu. Jadi ya sampai sekarang pun gue nggak pernah bikin blog itu sendiri gitu. Dan saat ini gue mau belajar untuk mendalami skill video gue gitu. Untuk fotografi ya 70% lah gue menguasai skill fotografi gitu. 30%-nya gue masih belajar gitu kan, karena masih banyak banget di fotografi itu yang kalian nggak bakal bisa menguasai gitu, karena emang banyak banget skill-skill yang harus kalian pelajarin. Contoh kecil, strobis gitu. Strobis itu moto tapi dengan off flash ya. Flashnya itu nggak di atas kamera, tapi flashnya itu di tripod atau di mana gitu. Pokoknya flashnya itu nanti gue bikin video begitulah. Gue nggak mau ngejanjiin sih sebenarnya, cuman ya emang rencana gue mau bikin video begitu pas gue di rumah gitu, karena kan alat-alat gue di rumah semua. Gue yang gue bawa ke sini itu cuman kamera, gimbal, terus aksesoris kecil lah gitu, kebutuhan gue buat bikin video kayak begini. Kalau kalian nggak punya apa-apa saat ini, jangan menyerah. Kalian terus berusaha, kalian terus fokus dengan apa yang kalian pengen capai gitu, karena mimpi nggak akan selamanya jadi mimpi gitu kalau kalian berusaha gitu. Kalian harus fokus, kalian harus percaya kalau kalian bakal bisa meraih mimpi kalian itu gitu, biar mimpi itu bukan jadi sekedar mimpi gitu, tapi jadi kenyataan gitu. Yaudah, gue Bagan, gue undur diri, ketemu lagi di video berikutnya, ciao. Yo.